Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Put Mutia dari kelas 2O Manajemen SDM dengan nomor NPM 1210200430. Oke, pada pertemuan kali ini aku akan membahas materi tentang human capital atau modal manusia. Tonton sampai habis ya. Baik, di sini aku akan menjelaskan mengenai arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia juga mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama ada kemampuan, perilaku, usaha, dan yang terakhir ada waktu. Dan semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Berikut ini adalah deskripsi human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk selalu terus belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adanya motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Contohnya itu semangat tim dan orientasi tujuan. Lalu ada peran human capital. Yang pertama ada sebagai kunci keunggulan organisasi, yaitu ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset ini biasanya disebut financial capital. Terus yang kedua ada aset fisik yang terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga ada aset tak terwujud. Contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Selanjutnya peran yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Di dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi. Kompetensi tersebut harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi itu perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme aja. Berikut ini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu biasa disebut 5B. 5B. Yang pertama ada buy atau membeli. Jadi buy ini yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kinerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung. Jadi perusahaan itu harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Nah, yang kelima ini ada bind atau mengikat. Jadi maksudnya adalah mengikat karyawan atau mempertahankan karyawan agar jangan sampai keluar, karena tindakan tersebut merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Lalu ada transformasi peran divisi SDM. Nah, model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Nah, dari 2 dimensi tersebut muncullah 4 peran sumber daya manusia, yakni yang pertama ada strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaannya. Nah, yang kedua ada administrative expert. Jadi peran
perannya yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Nah, yang ketiga ada employee champion. Jadi perannya yaitu peran DPR SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir ada change agent. Jadi peran Departemen SDM ini harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik lagi. Lalu ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, maksudnya yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koreksi. Nah, yang terakhir ini ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi di mana sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, yaitu memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Nah, dari ketiga tingkat kompetensi ini diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkatan tersebut, yaitu dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari sumber daya dari divisi SDM-nya langsung. Nah, untuk mengintegrasi sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam satu jalur yang terdiri dari tiga tingkatan, dan pada masing-masing tingkatan tersebut terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Selanjutnya ada perubahan paradigma karyawan. Jadi pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengolahan human capital harus ditinggalkan. Artinya investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset di masa depan. Nah, selain itu juga tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa. Lalu ada mengidentifikasi human capital. Jadi terdapat dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada karyawan dengan human capital lebih tinggi mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas yang tinggi juga, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan yang baru. Nah, yang kedua ada pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, jadi untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun itu tergantung pada ketiga keberhasilan ini. Yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan yang tidak spesifik untuk bisnis tertentu. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Nah, yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga materinya bermanfaat ya buat kalian semua.